Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Ari C. Pratama, NPM 201141 dari kelas pendidikan olahraga angkatan 2020. Saya di sini akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik dari mata kuliah psikologi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yang pertama itu perkembangan peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perkembangan harus berjalan searah dengan baik. Selanjutnya, salah satu contohnya adalah ketika seorang anak yang sudah berumur 7 tahun tetapi dia masih lambat berbicara, yang sebenarnya hal tersebut sudah bisa dilakukan untuk anak lain seusianya. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa perkembangan tiap-tiap individu tidak sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara garis besarnya yaitu faktor yang berasal dari individu, faktor yang berasal dari umum, dan faktor yang berasal dari keluarga peserta didik. Faktor-faktor yang berasal dari dalam individu. Faktor yang berasal dari dalam individu merupakan salah satu faktor yang bersumber dari setiap individu. Contohnya adalah bakat atau pembawaan, sifat keturunan, dan dorongan intrinsik. Faktor yang berasal dari luar individu. Setelah mengetahui uraian tentang faktor penyebab adanya perkembangan anak juga tidak kalah penting dan merupakan hal yang biasanya mempunyai peranan yang besar dalam perkembangan anak, yaitu faktor dari luar. Seperti contohnya faktor makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya, faktor umum. Setelah membahas tentang faktor tadi yang dari luar dan dari individu, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, faktor umum ini merupakan gabungan antara faktor dari dalam dan dari luar. Contohnya adalah sebagai berikut, yaitu inteligensi, jenis kelamin, kesehatan, dan ras. Persoalan mengenai faktor-faktor mempengaruhi perkembangan para ahli juga berbeda pendapat. Menurut Sumadi Surabrata 2004 halaman 177-181, pendapat bermacam-macam itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan aliran, yaitu aliran nativisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi. Aliran nativisme, menurut aliran nativisme, bahwa perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir, bakat, keturunan. Tokoh utama aliran ini adalah Schopenhauer, juga ikut di dalamnya, ini seperti Plato dan Lombroso dan pengikut lainnya. Misalnya, kalau ayah ahli musik, maka kemungkinan adalah besar anaknya juga akan menjadi ahli musik, seperti itu. Aliran empirisme. Para ahli yang mengikuti pendirian empirisme mempunyai pendapat yang bertentangan dengan pendapat aliran nativisme. Kalau pengikut aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan itu semata-mata tergantung pada faktor dasar atau keturunan, maka pengikut aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan itu semata-mata tergantung dari lingkungan, seperti pendidikan. Aliran ini sangat besar pengaruhnya di Amerika Serikat, di mana banyak para ahli walaupun tidak secara ekspresif menolak peranan dasar itu, maka praktis yang dibicarakan hanyalah lingkungan. Aliran konvergensi. Paham konvergensi ini berpendapat bahwa di dalam perkembangan individu, baik dasar, bakat, atau pembawaan maupun lingkungan pendidikan memainkan peranan penting. Bakat sebagai kemungkinan telah ada pada masing-masing individu, akan tetapi bakat yang sudah tersedia itu belum menemukan lingkungan yang sesuai supaya dapat berkembang. Misalnya, tiap anak manusia normal mempunyai bakat saat berdiri tegak di atas 2 kaki, akan tetapi bakat itu dapat menjadi aktual atau menjadi kenyataan jika sekiranya anak itu tidak hidup dalam lingkungan masyarakat manusia, di samping saat sebagai kemungkinan yang harus dijawab dengan lingkungan yang sesuai dan dipertimbangkan soal kematangan bakat. Sudah ada kemungkinan kalau dapat pengaruh lingkungan yang serasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.